Dari 27 kabupaten kota, TIK totalnya berapa yang dihapuskan? 27 kabupaten kota. TIK itu 745.843.419.000 rupiah yang hilang. 725 miliar. Oke, berarti itu yang disebutkan oleh gubernur kan? Betul. Ya, yang di awal-awal itu. Betul. Jadi pengadaan TIK yang dihapus mencapai 725 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang nyinyiran Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ini tak henti-hentinya nyinyirin, mengkritisi Kang Deddy Mulyadi. Kang Ono Surono ini itu mengkritisi tentang pergeseran anggaran TIK, Teknologi Informatika dan Komunikasi, yang mencapai angka 700 miliar ini, itu kemudian mengalami pergeseran penggunaannya untuk kemudian membangun sekolah-sekolah. Nah, ini yang dikritik oleh Bapak Ono Surono. Nah, kita lihat pernyataan daripada Bapak Ono Surono ini. Dari 27 kabupaten kota, TIK totalnya berapa yang dihapuskan? 27 kabupaten kota. TIK itu 725.843.419.000 rupiah yang hilang. 725 miliar. Oke, berarti itu yang disebutkan oleh gubernur kan? Betul. Ya, yang di awal-awal itu. Betul. Jadi pengadaan TIK yang dihapus mencapai 725 miliar. Kang Deddy Mulyadi kemudian memberikan jawaban dan argumentasi berkaitan dengan pergeseran anggaran TIK tersebut untuk kemudian dipergunakan pembangunan sekolah dan juga pembangunan PJU. Maka beliau menyatakan bahwa pergeseran itu melihat nilai signifikannya untuk masyarakat. Pergeseran itu melihat bagaimana keperluan dan kebutuhan masyarakat yang diutamakan. Maka kata beliau ketika ditanya kira-kira penting mana dan manfaatnya akan lebih berguna yang mana, apakah untuk TIK atau untuk pembangunan sekolah-sekolah di Jawa Barat, maka tentu orang yang objektif dan rasional akan mengatakan bahwa pembangunan sekolah itu tentu lebih utama dan lebih diprioritaskan. Nah, ini jawaban Kang Deddy Mulyadi terhadap apa yang dinyinyirin atau dikritik oleh Bapak Ono Surono. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat dalam video berikut ini. Sebelumnya kan pernah dibahas di Dewan, nggak segitu Pak Gub, sempat puluhan miliar doang. Sekarang pergeserannya sampai ratusan, itu gimana Pak Gub? Ya, pergeseran bukan hanya di PJU, di jalan aja. Semua berarti? Semua juga pergeseran, dan itu dibolehkan. Semua pergeseran itu sudah mendapat rekomendasi dari Mendagri. Kan digeserin anggaran IT misalnya hampir 930 miliar. Digeserin jadi bangunan, dan ingat ya, bangunan yang rame 1,2 triliun itu adalah bangunan gedung kantor, bangunan sekolah. Bukan satu bangunan yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Dan yang 1,7 triliun yang itu anggaran untuk daerah, itu kan anggaran yang dari TIK itu yang selama ini manfaatnya kurang, tapi dianggarkannya selalu ratusan miliar bahkan triliun. Mana yang lebih manfaat? Bikin gedung sekolah apa bikin TIK? Jawab. Gedung sekolah. Ya udah. Pak Gub, terkait anggaran PJU Pak Gub yang 461 miliar itu gimana Pak Gub? Ya nggak gimana-gimana, ya harus dikerjakan. Dan kemudian nanti jalan-jalan di Jawa Barat itu kan gelap. Ya kita perlu dong jalan di Jawa Barat itu ada penerangannya, ada CCTV-nya, kemudian juga drainasenya dengan baik, ada pengaman jalannya, ada garis jalannya. Kan itu standar keamanan. Maka berdasarkan hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan pergeseran terhadap anggaran teknologi informatika dan komunikasi kemudian dipergunakan untuk membangun sekolah-sekolah, maka sesungguhnya hal ini adalah karena Kang Deddy Mulyadi melihat lebih penting untuk kemudian
memberikan pelayanan pendidikan terbaik untuk masyarakatnya dengan membangun sekolah-sekolah yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat dibandingkan tentang teknologi informatika dan komunikasinya. Karena kan kalau sekolahnya belum ada, bagaimana kemudian bisa mengoptimalkan tentang teknologi informasi dan komunikasi? Maka memang secara rasional dan objektif saja, maka kita bisa melihat dan menilai sendiri bahwa yang lebih penting itu ya tentu membangun sekolah daripada dengan membangun teknologi informasi dan komunikasinya. Ya bagaimana bisa orang sekolahnya aja belum ada, bagaimana dibangun tentang itu? Maka ini yang paling dasar, ya, ini tentang pendidikan. Kemudian juga yang beliau maksudkan ada pergeseran daripada anggaran itu adalah berkaitan dengan bagaimana anggaran terhadap pembangunan jalan-jalan umum. Maka target Kang Deddy Mulyadi kan memang sudah digembor-gemborkan jauh-jauh hari, menginginkan di Jawa Barat itu jalannya pada bagus, jalannya mulus, sehingga transportasi masyarakat itu akan lebih berjalan dengan baik. Kan itu memang targetnya Kang Deddy Mulyadi. Maka oleh karenanya kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, maka proyeksi utamanya, tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Barat. Jadi dalam bahasa yang lebih sering diungkapkan oleh orang Jawa Barat itu ya menjadi masyarakat yang gemah, ripah, repeh, rapih, tentrem, ayem, kertara harja. Nah itu yang sering diucapkan sebagai simbol menunjukkan masyarakat atau negara atau wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri yang baik, yang Allah melimpahkan keberkahan di dalamnya, yang Allah memberikan ampunan kepada masyarakatnya, sehingga kalau Allah memberikan ampunan, maka tentu Allah akan memberikan keridhaan dan kasih sayangnya, sehingga masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang sejahtera. Nah, kita dukung program Kang Deddy Mulyadi ini, dan bagi orang-orang yang mengkritik, memberikan masukan tentu bisa dipertimbangkan, tetapi bagi orang-orang yang nyinyir, abaikan saja. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.